Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman, dimulai dari membereskan dapur yang benar-benar super berantakan. Tadi malam tuh aku nggak beresin dulu ya teman-teman, dikarenakan badan itu terasa lelah, dikarenakan siang harinya itu benar-benar sibuk. Jadi ya pagi harinya itu lumayan berantakan seperti ini ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat untuk beraktivitas, untuk membersihkan dapur mungilku ini ya teman-teman, agar tetap nyaman dan bersih. Ada kalanya sebagai emak-emak badan itu terasa lelah ya teman-teman, kadang benar-benar mager untuk menjalankan aktivitas karena siang harinya itu benar-benar sibuk. Jadi ya begitulah ya teman-teman, kalau badan itu sudah terasa lelah dan yang pastinya itu butuh istirahat. Dan saya itu tipe orangnya istirahatnya itu nggak perlu lama-lama ya teman-teman. Kalau sudah lelah badan itu istirahat walaupun hanya beberapa menit ya teman-teman. Yang pasti badan ini perlu juga untuk istirahat ya teman-teman, untuk rileks atau bersantai-santai walaupun hanya sejenak. Nah teman-teman, walaupun hanya sejenak, saya itu pergunakan waktunya dengan sebaik mungkin ya teman-teman, dikarenakan yang namanya kesibukan ibu rumah tangga itu nggak ada hentinya ya teman-teman. Jadi pas waktu ada waktu luang, saya itu pergunakan dengan baik untuk istirahat. Walaupun lagi sakit, emak tetap beraktivitas ya teman-teman dengan kewajibannya yang ada di rumah. Dan sebagai seorang ibu rumah tangga itu nggak ada liburnya ya, terkecuali kita itu meliburkan diri sendiri. Tapi kalau lagi sakit, benar-benar sakit ya teman-teman, kadang kalau sudah benar-benar lelah, Pak suami juga suka bantuin ya teman-teman. Dan beliau pun membantu pekerjaan di rumah walaupun hanya sedikit. Tapi yang pastinya kalau lagi sakit sih beliau nggak pernah ngediamin saya ya teman-teman. Sebisa beliau bantu-bantu di rumah dan juga di perdapuran ya teman-teman. Tapi apapun hasilnya tetap saya hargai. Nah teman-teman, kembali lagi nih ke cerita videonya. Ini selesai saya bersih-bersih semua meja kompornya, pokoknya semua itu sudah clear. Ini saya lanjut untuk menyapukan lantainya ya teman-teman. Dan saya lanjut untuk menyapukan dekat kamar mandi juga, karena di sini juga wajib dibersihkan ya teman-teman. Dan di situ pun ada lap, di situ tuh ada lap dikarenakan ada selang air untuk mesin cuci. Karena selangnya itu bocor, jadi saya taruh lap di situ ya teman-teman. Nah teman-teman, sambil beres-beres ini lemarinya juga nggak lupa untuk dibersihkan ya, karena teko-tekonya itu pada penuh karena tadi pagi itu sudah diisi air. Alhamdulillah ya teman-teman, semuanya itu sudah pada ada airnya, jadi nantinya itu kalau mau minum tinggal ngambil aja. Karena alhamdulillah saya itu nggak pakai air galon ya teman-teman, bukan apa-apa, karena jauh juga untuk pembeliannya, untuk isi ulangnya ya teman-teman, jadi lumayan agak ribet. Jadi saya untuk berinisiatif aja untuk merebus air sendiri. Dan alhamdulillah untuk airnya bersih ya teman-teman, karena air sumur. Nah teman-teman, dilanjut lagi nih itu ada pisang, hanya 4 biji aja ya teman-teman. Tapi walaupun 4 biji ini alhamdulillah, karena ini dikasih sama bapak saya ya teman-teman. Ini hasil dari kebun belakang. Nah ini saya tuh mau kupas dulu karena mau bikin camilan ya teman-teman untuk anak-anak saya dan juga pak suami. Lumayan banget kan ya teman-teman, walaupun 4 biji ini lumayan jadinya tuh nanti banyak ya teman-teman, karena nanti saya mau bikin lantak pisang. Tadinya itu kata bapak saya mau ditunggu sampai matang, tapi nggak matang-matang ya teman-teman. Ya kata bapak saya walaupun mentah bisa dibikin lantak atau digoreng ya teman-teman. Dan ini saya tuh pakai sugu, ternyata sugunya itu sudah nggak tajam lagi ya teman-teman. Jadi saya itu ganti aja pakai pisau, tapi diiris secara tipis-tipis ya teman-teman, biar semuanya itu cepat, daripada pakai sugu seperti ini dan hasilnya itu jelek ya. Nah kalau ada teman-teman yang bertanya pisang apa sih yang saya goreng ini, saya tuh benar-benar nggak tahu namanya ya teman-teman, karena pas kemarin dikasih saya tuh nggak tanya dulu sama bapak saya pisang apa sih ini. Jadi mohon maaf ya teman-teman apabila saya tuh kurang tahu akan nama pisangnya.
Dan ini saya iris-iris tipis-tipis aja ya teman-teman, karena pisangnya itu mentah biar nantinya itu nggak terlalu nggak terlalu tebal, karena kalau pisang mentah itu enaknya dibikin tipis aja ya teman-teman. Nah ini lanjut saja saya tuangin minyaknya ke dalam wajan, dan dikarenakan ada sisaan bekas goreng kerupuk kemarin ya teman-teman, jadi ini saya tambahkan minyaknya karena bersih juga ya teman-teman, masih bisa dipakai. Nah teman-teman, dikarenakan minyaknya itu sudah panas, langsung saja saya masukin pisang-pisang yang sudah diiris ini ya teman-teman, sampai semuanya itu garing ya teman-teman biar renyah. Nah sambil goreng pisang, saya juga mau berterima kasih nih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung saya dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara komen-komen positif. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda dan beribu-ribu kebaikan. Dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan selalu diberi kebahagiaan ya teman-teman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton video sederhana saya dari awal sampai akhir. Semoga kuatannya itu makin banyak dan makin berlimpah. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, siapa nih di sini teman-teman yang suka juga dengan lantak pisang atau keripik pisang ya teman-teman? Silahkan tulis-tulis di kolom komentar, karena variasi keripik pisang itu sekarang itu bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang rasa green tea, coklat, keju, dan juga ada yang rasa original. Nah mungkin kali ini saya tuh bikin keripik pisangnya nggak pakai apa-apa ya teman-teman. Saya itu mau yang original aja karena lebih enak ya teman-teman, lebih cenderung rasa manisnya itu hambar-hambar tapi enak ya teman-teman. Sebenarnya di dalam toples masih ada sih bumbu balado, tapi dikarenakan takutnya anak-anak pada nggak suka ya sudahlah, jadi saya bikin yang original saja. Dan ini alhamdulillah ya sudah selesai, walaupun hanya sedikit tapi alhamdulillah ada camilan ya teman-teman buat camilan pagi ini. Nah selesai menggoreng keripik pisang, ini saya mau lanjut dulu untuk membakar sampah ya teman-teman, karena sampah-sampahnya udah lumayan banyak. Pas membakar sampah saya itu nggak ngeh ya teman-teman, ternyata sampah dan apinya itu nggak kelihatan, terhalang oleh pohon suji. Jadi mohon maaf ya teman-teman, karena saya itu kalau sudah nge-record saya itu nggak pernah bolak-balik lihat kamera ya, jadi tidak terpantau. Dan saya juga baru ngeh pas barusan ngedit aja ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan teman-teman itu tetap terhibur dan juga menikmati video sederhana saya ini. Dan pohon suji di pinggir kolam itu lumayan sudah tinggi-tinggi ya teman-teman. Nanti saya juga mau request sama Pak suami untuk sedikit mendebang pohon sujinya biar tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Dikarenakan kalau terlalu tinggi nantinya itu agak kurang bagus di halamannya, jadi agak gelap gitu ya teman-teman, takutnya nanti itu banyak ular. Nah teman-teman, tuh sampahnya sudah habis terbakar. Ini saya mau lanjut aja untuk memasak nasi ya teman-teman, karena nasi di teflon itu sudah habis, jadi saya mau langsung aja ambil berasnya terlebih dahulu. Dan untuk penyimpanan beras ini saya simpan di bawah kompor ya teman-teman, dan untuk penyimpanannya itu saya pakai ember. Nah langsung saja saya mau cuci berasnya sampai bersih ya teman-teman. Untuk kali ini saya nyucinya itu di wastafel karena airnya itu lumayan besar. Biasanya saya mencuci beras itu di kamar mandi ya teman-teman, karena airnya itu jauh lebih besar jadi lebih gampang bersih. Tapi kali ini dikarenakan di wastafel itu lumayan besar juga airnya, jadi saya putuskan untuk di sini aja ya teman-teman. Dan saya putuskan juga untuk nge-recordnya karena jarang-jarang juga ya teman-teman saya itu nge-record pas lagi bersihin beras. Sebenarnya ini Pak suami dan juga anak-anak sudah pada sarapan ya teman-teman, jadi saya itu nggak terlalu cemas, dan langsung saja pas kosong itu saya isi kembali dengan beras biar nantinya itu pas mereka mau makan siang nasinya itu sudah tersedia ya teman-teman. Kalau mencuci beras, saya itu mencuci sampai bersih ya teman-teman, sampai airnya bening seperti ini. Karena kalau tidak sampai bening nantinya itu cepat basi nasinya ya teman-teman. Dan jangan lupa sebelum memasukkan teflonnya ke dalam magicom itu dilap dulu ya teman-teman biar kering, nantinya itu takut aliran listriknya itu terganggu. Nah mungkin teman-teman untuk saat ini sampai di sini, mudah-mudahan terhibur, dan akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.